Selamat datang di Vibe Positif Aja, tempat kita belajar tentang energi, mindset, cinta, dan cara selaras dengan hidup. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget disalahpahami oleh banyak orang, yaitu doa. Banyak yang berpikir kalau doa itu cuma sekadar kata-kata, cuma mulut yang bergerak sebuah ritual, atau sekadar daftar permintaan. Kita minta ini, minta itu, seolah sedang memesan sesuatu. Padahal doa itu jauh lebih besar dan lebih dalam daripada itu. Doa adalah energi, sebuah getaran, frekuensi, sebuah sinyal kuat yang kamu kirimkan ke alam semesta. Dan ketika kamu benar-benar mengerti cara kerjanya, hidup kamu bisa berubah total. Coba ingat-ingat lagi. Pernah nggak kamu berdoa dengan kata-kata yang begitu indah, begitu puicis, tapi hati kamu terasa kosong? Rasanya seperti cuma membaca teks tanpa makna. Dan sebaliknya, pernah juga nggak kamu hanya bergumam kecil dalam hati? Ya Tuhan, tolong aku, tapi getarannya terasa begitu kuat sampai menusuk ke dalam jiwa? Itulah bukti utamanya. Doa bukan tentang seberapa panjang atau indahnya kalimatmu, tapi seberapa jujur dan dalamnya perasaan hatimu. Doa yang paling kuat bukanlah yang kamu hafal mati, tapi yang kamu rasakan dengan sepenuh hati. Doa yang datang dari kejujuran jiwa, bahkan tanpa kata sekalipun, kekuatannya jauh lebih dahsyat. Sekarang, mari kita pahami kalau tubuh kita ini pada dasarnya adalah pemancar energi. Setiap pikiran yang melintas di kepala kita punya frekuensinya sendiri. Setiap perasaan yang kita alami adalah sinyal yang kita pancarkan ke sekitar. Saat kamu berdoa dengan keyakinan penuh, dengan rasa percaya yang mendalam, kamu sedang mengirimkan gelombang energi yang sangat kuat ke alam semesta. Kamu sedang menyelaraskan frekuensi dirimu dengan apa yang kamu harapkan. Coba bayangkan, kalau kamu berdoa tapi hatimu penuh dengan rasa takut, energi takutlah yang kamu kirimkan. Kalau kamu berdoa tapi pikiranmu dipenuhi keraguan, energi ragu-ragu yang akan diterima oleh alam semesta. Tapi, kalau kamu berdoa dengan perasaan yakin, tenang dan pasrah sepenuhnya, kamu sedang mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Aku siap menerima, dan sikap penerimaan inilah yang mengubah segalanya. Alam semesta merespons kepastian, bukan keraguan. Lalu, kenapa ya banyak doa terasa seperti tidak dijawab? Kenapa kita merasa sudah meminta begitu lama, tapi tidak ada hasilnya? Seringkali, ini terjadi karena yang kita kirimkan bukanlah permintaan, tapi justru ketakutan kita. Energi yang kita pancarkan adalah energi kekurangan, bukan kelimpahan. Contohnya begini, saat kita berdoa, "Ya Tuhan, jangan biarkan aku miskin." Energi yang keluar dari diri kita adalah fokus pada rasa takut akan kemiskinan. Alam semesta tidak menilai itu baik atau buruk, ia hanya menangkap getaran miskin yang kuat. Atau saat kita bilang, "Ya Tuhan, semoga hubungan ini nggak hancur." Energi yang terpancar adalah ketakutan akan kehancuran dan kehilangan. Begitu juga dengan doa, "Ya Tuhan, semoga aku nggak gagal." Fokus energinya justru ada pada kata gagal. Alam semesta itu seperti cermin energi. Ia hanya merespons frekuensi yang kita kirimkan. Jadi, coba ubah cara kita berdoa. Daripada berfokus pada apa yang tidak kita inginkan, fokuslah pada apa yang kita inginkan. Misalnya, ubah doamu menjadi, "Ya Tuhan, aku siap dan terbuka untuk menerima rezeki yang luas dari segala arah." Atau, "Aku pasrah dan percaya sepenuhnya pada jalan terbaik yang Engkau siapkan untukku." Atau, "Aku percaya semua yang datang dalam hidupku adalah untuk kebaikanku." Ketika energinya berubah, maka respons yang kita terima dari alam semesta pun pasti akan ikut berubah. Doa yang paling kuat, yang paling berpotensi untuk terwujud, terjadi ketika tiga hal ini selaras: pikiran, hati, dan ucapan. Doa punya 3 dimensi penting. Pertama adalah mulut, yang mengeluarkan kata-kata. Kedua adalah pikiran, yang menjadi pusat fokus kita. Dan ketiga adalah hati, yang menjadi sumber perasaan kita. Kalau hanya mulut yang bergerak mengucapkan doa, itu hanya akan menjadi permintaan kosong tanpa kekuatan. Kalau hanya pikiran yang fokus memvisualisasikan keinginan, itu baru sebatas teknik visualisasi. Dan kalau hanya hati yang merasakan harapan tanpa fokus dan ucapan, itu hanya angan-angan. Tapi, ketika ketiga-tiganya ini nyambung dan selaras, saat kata-katamu, fokus pikiranmu, dan perasaan hatimu berada dalam satu frekuensi yang sama, itu bukan lagi sekadar doa. Itu adalah manifestasi. Itu adalah penciptaan. Itu adalah energi dahsyat yang sulit untuk ditolak oleh alam semesta. Namun, ada satu elemen lagi yang sering terlupakan, yaitu tindakan.
Doa yang paling cepat terkabul adalah doa yang diiringi dengan tindakan nyata. Energi tanpa aksi hanyalah enggan-enggan yang melayang-layang di udara. Sebaliknya, aksi tanpa energi positif yang mendukung hanya akan membuat kita lelah, tapi tidak kunjung maju. Ketika doa dan usaha selaras, frekuensi yang kita pancarkan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Kamu berdoa minta tubuh yang sehat, lalu kamu mulai memilih makanan yang lebih bersih dan bergerak lebih aktif. Kamu berdoa minta rezeki yang lancar, lalu kamu mulai bergerak mencari peluang, sekecil apapun itu. Kamu berdoa minta hubungan yang damai, lalu kamu mulai belajar untuk lebih banyak mendengar daripada hanya ingin membalas. Kamu berdoa minta ketenangan jiwa, lalu kamu mulai mengurangi drama, menjauhi lingkungan yang racun, dan berhenti overthinking. Usaha adalah bukti nyata bahwa kamu benar-benar percaya pada doamu. Tindakanmu adalah cara kamu menunjukkan pada alam semesta, "Hei, aku serius dengan permintaanku. Aku sudah menyiapkan wadahnya. Sekarang aku siap menerima." Lalu bagaimana jika kita sudah berdoa, sudah berusaha, tapi rasanya doa itu tetap tidak terkabul? Disinilah kita perlu membuka sudut pandang yang lebih luas. Kadang, doa yang tidak terkabul itu bukanlah sebuah penolakan, tapi justru sebuah bentuk perlindungan. Mungkin kamu berdoa minta sesuatu terjadi dengan cepat, tapi alam semesta melihat bahwa waktunya belum tepat untukmu, mungkin belum aman. Mungkin kamu berdoa memohon seseorang untuk bertahan dalam hidupmu, padahal dia bukanlah orang yang ditakdirkan untukmu, dan kehadirannya justru akan menghambat jalanmu. Mungkin kamu minta rezeki yang sangat besar, padahal secara mental dan emosional, kamu belum siap untuk mengelolanya. Jika diberikan saat itu, mungkin malah akan menjadi bencana. Doa yang tidak diterima pada saat itu bukanlah sebuah kegagalan. Itu adalah pesan dari alam semesta yang berkata, "Tunggu, aku punya sesuatu yang jauh lebih baik untukmu." Atau, "Sabar, kamu belum siap untuk ini." Atau, "Tunggu sebentar, ini bukan jalan yang terbaik untukmu." Dan percayalah, ketika kamu sudah cukup dewasa dan bijaksana untuk melihat kembali ke belakang, seringkali kamu akan bersyukur dan berkata, "Untung saja waktu itu doaku tidak dikabulkan." Karena ternyata jalan yang diberikan kepadamu jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi, bagaimana cara kita membuat doa menjadi magnet energi yang kuat dan cepat terkabul? Pertama, berdoalah dengan rasa syukur, bukan dengan rasa takut. Mulailah doamu dengan, "Terima kasih Tuhan, aku percaya semua sudah ada dalam kendalimu yang terbaik." Rasa syukur mengangkat frekuensimu ke level penerimaan. Kedua, bayangkan doamu sudah terjadi. Rasakan kebahagiaannya, rasakan kedamaiannya, rasakan leganya sioliala semua sudah terkabul sekarang juga. Ini akan mengirimkan frekuensi sudah terjadi yang sangat kuat. Ketiga, tenangkan egomu. Ego selalu ingin semuanya terjadi dengan cepat, sekarang juga sesuai kemauannya. Tapi alam semesta bekerja berdasarkan waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. Belajarlah untuk pasrah. Keempat, ucapkan doa dari hati, bukan sekadar dari hafalan. Anggap doa sebagai percakapan tulus dengan sumber kehidupan, bukan pidato yang kaku. Dan yang kelima, lakukan tindakan kecil setiap hari yang selaras dengan doamu. Doa yang paling sakti adalah doa yang diiringi dengan gerak, sekecil apapun itu. Pada akhirnya, doa adalah energi. Dan hukum energi sederhana, apa yang kamu keluarkan, itulah yang akan kembali kepadamu. Doa yang kamu kirim dengan getaran cinta akan kembali kepadamu sebagai cinta. Doa yang kamu kirim dengan frekuensi ketenangan akan kembali sebagai ketenangan dalam hidupmu. Dan doa yang kamu kirim dengan keyakinan penuh akan kembali kepadamu sebagai jalan-jalan yang terbuka lebar. Ingatlah selalu, doa bukan hanya bicara kepada Tuhan, tapi doa juga merupakan cara kita bicara kepada diri kita sendiri, dan cara kita berkomunikasi dengan seluruh alam semesta. Semoga setiap doa tulus yang kamu kirimkan hari ini pulang kembali kepadamu sebagai hadiah-hadiah terindah di masa depanmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di Vibe Positif Aja selanjutnya.